Oke guys, kembali lagi di Belajar Data Analis bersama saya Ilham Alfarisi. Let's check it out. Jadi hari ini kita akan belajar tentang forecasting. Sebelum itu, ada pertanyaan nih. Mengapa peramalan atau forecasting berbeda dengan pembelajaran mesin di AWS, Machine Learning ya? Nah, ini dia fokus tujuan dan pendekatan teknisnya. Machine Learning atau SageMaker ini memprediksi pola umum melalui klasifikasi, regresi, dan pengelompokan. Contohnya prediksi calon pelanggan dan memerlukan pra-processing, manual pelatihan dan penyetelan model dari awal. Sedangkan untuk Amazon Forecast mengkhususkan dalam prediksi deret waktu, prediksi nilai masa depan dari data historis. Idealnya untuk prediksi penjualan dan permintaan, menawarkan algoritma yang siap pakai seperti DPR+, Propet, dan CNN QR untuk yang dirancang khusus untuk pola temporal ya. Lalu pengguna keahlian dan dampak bisnis, machine learning yang SageMaker untuk ilmuwan data dan insinyur machine learning. Tujuan membangun model custom dari awal dengan kontrol teknis mendalam. Outputnya model prediksi siap produksi. Sedangkan untuk Amazon Forecast untuk analisis bisnis dan perencana rantai pasokan. Tujuannya yaitu menghasilkan prediksi bisnis yang akurat dengan cepat tanpa pengkodean atau coding ya. Lalu outputnya perakiraan yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan jam bukan minggu. Nah, mari kita memahami ya apa itu peramalan atau forecasting dan dari waktu. Untuk forecasting sendiri itu proses perakiraan nilai masa depan dengan menganalisis pola dalam data historisnya. Dalam analisis data dan machine learning, peramalannya fokus pada paham pola temporal dan proyeksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dia akan prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu juga bisa disetting, bisa misal berapa hari, berapa jam tergantung dari waktu yang kita masukkan. Itu bisa tanggal, bisa jam, tanggal, bulan, tahun. Dan deret waktu yaitu data yang dikumpulkan catat setiap secara kronologis. Nah ini yang tadi yang saya bilang datanya bisa berupa harian, mingguan, bulanan, dimana setiap nilainya memiliki waktu tertentu. Lalu jenis deret waktunya yaitu ada univariat dan multivariat. Univariat itu variabelnya tunggal, jadi misal penjualan bulanan. Multivariatnya itu berapa variabel, misal penjualannya dari harga yang dipengaruhinya oleh harga, promosi, dan cuaca. Nah ini 4 pola runtun waktu yang esensial. Kita ada tren, gerakan naik turun, nanti sudah divisualisasi akan terlihat gerakannya naik atau turun. Nah itu tren ya. Itu harus konsisten seiring waktu. Nah musiman ini polanya berulang berdasarkan musimnya atau beberapa waktu tertentu. Misal penjualan es krim menjadi di musim panas, atau penjualan baju atau jaket ya, jaket musim dingin ya di musim dingin gitu. Siklusnya fluktuasi jangka panjang karena siklus ekonomi. Nah ini bisa naik turun karena dari kondisi ekonomi dan juga misal peraturan dari pemerintah. Ada banyak faktornya, tapi rata-rata itu karena siklus ekonomi ya. Lalu yang terakhir itu tidak beraturan, versi acak yang tidak terduga tanpa pola yang jelas. Contohnya kayak misal ada penjualan makanan tapi dia lagi viral, itu naik terus setelahnya bisa turun gitu. Nah ini aplikasi atau implementasinya di dunia nyata ya, atau real life ya. Bisnis dan retail itu meramalkan permintaan produk. Nah, lalu lanjut energi, memperkirakan pola konsumsi listrik atau energinya. Cuaca dan iklim, prediksi pola curah hujan, suhu, dan angin.
untuk melihat apakah misal besok hujan atau tidak. Terakhir itu keuangan, proyeksikan harga saham, nilai tukar mata uang, dan inflasi untuk strategi dari investasi ya. Ini yang paling banyak digunakan seperti di trading dan lain-lain. Lalu selanjutnya ini ada dua metode dasar dari perakiraan atau forecasting. Yang pertama itu kualitatif, berdasarkan opini ahli dan pengalaman. Ini ideal ketika data historisnya terbatas ya. Contohnya itu industri memprediksi tren musim berdasarkan wawasan desainer. Yang kedua itu kuantitatif, berdasarkan perhitungan matematis dari data historis. Ini ideal ketika data yang kita mau itu sudah cukup tersedia. Jadi maksudnya datanya sudah dicatat dan cukup untuk dilakukan forecasting ini. Lanjutnya itu mempersiapkan deret waktu datanya ya. Nah ini sebelum kita lakukan, yaitu sebelum kita lakukan forecasting ada 3 hal. Yang pertama itu standarisasi format waktunya seperti day, month, year atau hari, bulan, tahun. Nah itu jangan sampai ada yang hari, bulan, tahun tapi selanjutnya ada yang tahun, bulan, hari atau bahkan bulan, hari, tahun. Nah itu harus seragam semuanya sebelum kita gunakan atau kita lakukan forecasting ini. Lalu juga dilihat di datanya apakah ada yang hilang atau tidak, missing value ya. Nah ini diisi dengan rata-rata atau nilai 0 ya, pokoknya diseimbangkan melalui downsampling dan upsampling. Downsampling dan upsampling itu apa sih? Downsampling itu mengisi datanya dengan data yang sebelumnya. Ini kan misal banyak nih hari Senin, Selasa, Rabu, Minggu, tapi ternyata Rabu kosong. Nah itu diisi dengan nilai yang tercatat di hari Selasa gitu. Nah lalu ada upsampling, ini diisi kebalikannya, diisi dengan nilai hari setelahnya atau data setelahnya gitu. Nilai hari Rabu tadi diisi dengan data dari hari Kamis gitu. Dan juga hapus anomali dan haluskan noise. Ini untuk identifikasi outlier atau pencilan ya, yang paling jauh dari rata-ratanya. Nah ini terus diterapkan teknik retreatment ya, reprocessing ini, agar hasilnya lebih lurus gitu, atau hasilnya itu lebih terbaca kalau di grafik. Nah ini dia 5 algoritma untuk deret waktu ya di Amazon Forecast. Ada ARIMA, yaitu polanya ideal untuk linear dan stasioner. DPR plus pendekatan deep learning. Nah sekarang berapa deret waktu secara bersamaan. ETS berfokus pada komponen tren dan musiman. NPTS ini fleksibel tanpa asumsi distribusi. Propet dikembangkan oleh Facebook dan mudah digunakan untuk musiman juga. Nah metrik evaluasinya ini ada W quantile loss, yaitu mengukur kesalahan di seluruh kuantil di 10%, 50% dan 90%. RMSE menghitung jarak rata-rata antar nilai prediksi dan aktual. Ini untuk evaluasinya. Nah kesimpulannya, forecasting merupakan keterampilan penting dalam analisis data dan pelajaran mesin modern atau machine learning modern, dan memahami pola historis dan memanfaatkan alat seperti Amazon Forecast. Kita dapat memprediksi otomatis yang akurat, bisa membantu kita untuk mengambil keputusan strategis atau keputusan bisnis yang menguntungkan. Ya, sektor retail itu tadi penjualan dan permintaan, energi itu penggunaan, keuangan, transportasi dan teknologi. Nah, poin utamanya, kuasai teknik forecast untuk membuka wawasan prediktif yang mengubah operasional bisnis dan keunggulan kompetitif. Itu dia hari ini.
Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye bye.